Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan juga lancar rezekinya ya, amin. Oh iya, gue mau bilang makasih nih karena kalian udah mampir lagi di channel gue, yaitu Cerita Tidur Randy bersama gue, Randiansah. Nah, untuk cerita kali ini gue bakal nyeritain tentang sosok yang memang sangat berpengaruh bagi politik dunia, khususnya untuk negara dia sendiri. Dan dia juga sedang diperbincangkan oleh banyak negara karena memang si sosok ini tuh sosok yang mempunyai kekuasaan tertinggi di negara Rusia, yaitu Om Vladimir Putin. Jadi gua bakal nyeritain biografi dia dari dia kecil hingga dia bisa menjadi penguasa paling disegani di seluruh dunia. Untuk ceritanya kita masuk ya, check it out. Jadi nama lengkapnya itu Vladimir Vladimirovich Putin, yang lahir pada tanggal 7 Oktober 1952 di negara Uni Soviet, atau yang sekarang kita sebut itu negara Rusia. Karena memang pada saat itu negara Rusia itu masih bernamakan Uni Soviet semenjak selesainya Perang Dunia Kedua. Dikutip dari salah satu berita bahwa Putin mengaku bahwa dia itu lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja dan berkehidupan normal layaknya seperti keluarga yang lainnya. Nah, orang tua Putin juga bekerja sebagai orang biasa juga ya, jadi bukan turunan konglomerat atau kalangan elit. Jadi ibunya ini bekerja sebagai buruh pabrik dan juga bapaknya bekerja sebagai mandor bengkel kereta. Jadi kalau misalkan dilihat dari pekerjaan orang tuanya, ya Vladimir Putin ini sama aja seperti warga Rusia lainnya yang hidup biasa dan juga mempunyai kehidupan yang normal. Vladimir Putin mempunyai 2 orang anak perempuan dari pernikahannya yang pertama bersama istrinya tersebut ya. Tetapi pernikahan tersebut harus berakhir pada tahun 2014. Kalau soal sekolahnya, Putin ini pernah belajar bahasa Jerman pada saat menduduki bangku setara SMA ya. Dan dia pun dari hasil itu dia bisa menguasai bahasa Jerman tersebut. Dan akhirnya dia lulus SMA itu pada tahun 1970. Karena Vladimir Putin ini sangat menyukai olahraga bela diri, dia pun memegang sabuk hitam di beberapa cabang olahraga bela diri. Kalau saya tidak salah seperti judo atau karate atau taekwondo seperti itu ya. Nah, Vladimir Putin juga semasa sekolahnya ini dikenal sebagai pribadi yang suka membuat onar. Tetapi gurunya tuh mengatakan bahwa Vladimir Putin ini walaupun suka buat onar,
dia itu mempunyai ingatan yang cukup kuat, guys. Vladimir Putin ini sangat berkeinginan untuk bekerja di semacam organisasi intelijen negara Rusia. Nah, pada saat itu Vladimir Putin mendatangi KGB untuk menanyakan apa aja sih syarat agar dia bisa masuk ke badan intelijen negara tersebut. Nah, salah satu syaratnya itu dia harus berkuliah. Akhirnya Vladimir Putin ini berkuliah di Saint Petersburg di negara Rusia tersebut, guys. Akhirnya setelah Putin lulus dari kuliahnya tersebut, dia pun diterima sebagai intelijen negara Rusia. Dan dia pun pernah ditempatkan di Jerman antara tahun 1985 hingga 1990. Karena Putin ini sangat bagus ya dalam menjalankan tugas dan juga misi-misi intelijen negaranya, akhirnya pada saat dia ditempatkan di negara Jerman, dia mendapatkan penghargaan medali perunggu, guys. Nah, pada tahun 1990 setelah dia kembali ke Leningrad, setelah dia itu dari Jerman, dia pun mempunyai jabatan asisten rektorat Universitas Negeri Leningrad. Akhirnya Putin bersama keluarganya kembali ke Moskow dan disitulah karir politik Putin ini dimulai. Di Leningrad, Putin pun menjabat sebagai ketua Dewan Kota Leningrad tahun 91 dan dia pun merangkap jabatan sebagai wakil ketua kota pemerintah Saint Petersburg, Rusia pada saat itu. Jadi Putin ini merangkap beberapa jabatan selama karir politiknya. Dan puncaknya itu Putin ini diangkat sebagai Perdana Menteri pada Agustus 1999 oleh Presiden Rusia pada saat itu, guys. Tetapi beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan Desember 1999, Putin ini ditunjuk atau ditawari jabatan sebagai presiden untuk menggantikan presiden sebelumnya. Karena presiden Rusia sebelumnya itu mengundurkan diri dan akhirnya Putin pun naik tahta menjadi presiden Rusia pada saat itu, guys. Nah, guys, setelah Putin ditawari untuk menjabat presiden pada tahun 99, akhirnya pun dia dilantik pada tahun 2000. Nah, setelah dia menjabat sebagai presiden, akhirnya Putin pun kembali terpilih pada tahun 2004 untuk menjadi presiden Rusia lagi. Jadi Putin ini tidak terus-menerus mengajukan dirinya untuk menjadi presiden Rusia ya. Jadi dia pun setelah habis masa jabatannya sebagai presiden, dia pun diangkat menjadi perdana menteri lagi. Nah, tetapi pada tahun 2014 Putin akhirnya mengajukan diri lagi menjadi presiden dan dia pun terpilih. Untuk jabatan Putin di periode presiden sekarang itu akan berakhir pada tahun 2024 nanti. Nah, karena Putin ini sosok yang cukup berkuasa di negara Rusia dan manusia paling berkuasa sih, dia pun bisa membuat agresi militer kepada negara Ukraina. Oleh karena itulah Putin dilihat oleh banyak negara bahwa dia mempunyai kemampuan dan kuasa penuh terhadap negara Rusia. Jadi rangkuman dari video saya kali ini bahwa kita bisa mengenal sosok Vladimir Putin, sang presiden yang memang sangat ditakuti dan juga disegani oleh banyak negara. Tetapi di sisi lain Putin ini sangat dicintai oleh negara Rusia dan juga warganya. Nah, Putin juga sempat masuk beberapa kali di majalah-majalah besar dunia. Dia menduduki nomor 1 politikus yang paling berpengaruh dan juga berpenguasa di dunia ini, guys.
Jadi mungkin segitu aja cerita saya kali ini. Jika kalian suka dengan video saya, boleh di subscribe, like, share, dan juga komen. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.